Halo Bapak Ibu para pengoprek Arkas, apa kabar? Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, di video kali ini kita akan ngobrolin langkah-langkah untuk melakukan perubahan anggaran di Arkas. Apa saja yang harus dipersiapkan dan bagaimana caranya? Maka langsung saja kita simak pembahasannya. Baik. Di pembahasan ini, kita akan lebih fokus ke hal teknisnya, yaitu apa saja yang harus kita lakukan dalam membuat perubahan anggaran di Arkas. Oke, setidaknya ada 5 langkah dalam membuat perubahan anggaran di Arkas 3.3 ini. Yang pertama, koneksi internet. Maksudnya adalah, pastikan laptop atau komputer yang kita gunakan itu sudah terhubung atau terkoneksi dengan jaringan internet. Kalau bisa yang stabil gitu ya. Karena ada beberapa tahapan yang mengharuskan Arkas lokal kita itu terhubung dengan server Arkasnya. Jika poin pertama ini sudah terpenuhi, maka kita lanjut ke langkah kedua, yaitu menutup BKU bulan Agustus. Untuk menutup BKU bulan Agustus, kita bisa pergi ke tombol penata usahaan, kemudian kita ke tombol aktivasi BKU. Kalau belum terpilih sumber dananya, silahkan dipilih dulu. Nah, jika tampilan BKU-nya seperti ini, bulan Agustus khususnya, itu tandanya BKU bulan Agustus ini masih terbuka atau belum ditutup. Untuk menutup BKU-nya, Bapak Ibu tinggal klik saja di sini. Kita klik ya. Oke, muncul notif seperti ini. Apakah Anda akan menutup BKU bulan Agustus? Maka kita klik OK. Nah, muncul form tutup BKU seperti ini. Kita abaikan saja untuk bunga bank dan pajak bunga. Langsung saja kita klik OK. Nah, di sini ada proses penyinkronan antara data di lokal Arkasnya dengan server gitu ya. Makanya di tahap ini wajib terkoneksi dengan internet. Nah, setelah ditutup, maka tombol BKU dari Januari sampai Agustus sudah disable lagi. Artinya sudah tidak bisa diapa-apain, terkunci begitu ya. Jika sudah begini, maka selanjutnya kita ke langkah yang ketiga, yaitu mengaktifkan kertas kerja perubahannya. Cara mengaktifkannya, silakan Bapak Ibu ke menu penganggaran, kemudian ke tombol aktivasi kertas kerja. Nah, apabila BKU bulan Agustusnya sudah ditutup, maka di tampilan jendela aktivasi kertas kerja ini, di bagian sumber dana bos reguler, yang mana bos reguler ini akan kita buat kertas kerja perubahannya. Di sini akan muncul tombol perubahan yang aktif begitu. Artinya bisa diklik. Namun, tombol perubahan ini dapat kita klik dengan syarat laptop atau komputer yang kita gunakan itu terhubung dengan internet. Baik, kita klik di tombol perubahan ini. Kita klik di sini. Muncul notif seperti ini. Hati-hati membuat anggaran perubahan yang sudah di-SPJ-kan tidak dapat direvisi. Apakah akan dilanjutkan? Kita klik ya. Kemudian muncul lagi notif seperti ini. Jumlah salur tahun 2022 setelah cut off senilai ini. Nah, nilai ini itu seharusnya sesuai dengan jumlah siswa di Dapodik berdasarkan cut off per 31 Agustus kemarin ya. Nah, karena mungkin proses rekapitulasi siswanya belum selesai, makanya di sini tidak ada perubahan di sekolah saya, jadi masih sama seperti kemarin. Nah, biasanya Dinas Pendidikan melalui pemerintah, kabupaten ataupun provinsi akan mengedarkan hasil cut-off Dapodik per tanggal 31 Agustusnya itu dalam bentuk regulasi atau surat edaran semacamnya seperti itu. Jadi silahkan Bapak Ibu samakan dengan yang tertuang di edaran dari pemerintah itu ya. Jika sudah sesuai, maka Bapak Ibu klik tombol OK. Tunggu sampai pengambilan datanya selesai. Nah, jika sudah selesai, maka tombol perubahannya akan terkunci lagi. Setelah itu, Bapak Ibu silakan refresh dulu tampilan Arkasnya. Cara merefreshnya, Bapak Ibu bisa dengan mengklik tombol X di pojok kanan bawah ini. Seperti ini. Atau Bapak Ibu bisa dengan cara ke menu utama lalu keluar dari aplikasinya. Kemudian setelah keluar login lagi. Ya, boleh dengan dua cara itu melakukan refreshnya. Oke. Nah, setelah Bapak Ibu merefresh Arkasnya,
Nah, maka kita lanjutkan membuat perubahan anggaran di kertas kerjanya. Untuk membuat perubahan di kertas kerjanya, silakan Bapak Ibu ke menu penganggaran, kemudian ke tombol kertas kerja. Lalu pilih dulu sumber dananya. Nah, jika tampilan pilihan BOS regulernya seperti ini kalimatnya, yaitu BOS reguler perubahan, yaitu tandanya proses aktivasi tombol perubahan kertas kerjanya sudah berhasil. Tetapi apabila Bapak Ibu tidak menemukannya seperti ini, bisa kemungkinan belum di-refresh arkasnya. Maka silakan di-refresh dulu begitu ya. Atau bisa jadi proses aktivasi tombol perubahannya tadi itu gagal. Mungkin karena jaringan internetnya yang terputus pada saat proses pengambilan datanya. Jadi pastikan di list sumber dananya ini untuk sumber dana BOS regulernya seperti ini kalimatnya. BOS reguler perubahan. Itu ya. Oke, setelah itu kita pilih untuk sumber dana BOS reguler perubahan ini. Nah, ini adalah tampilan kertas kerja perubahan. Sama sebenarnya tampilannya dengan kertas kerja pergeseran ya. Nah, yang mana ada kolom tambahan setelah kolom jumlah, yaitu kolom penggunaan. Nah, di sini, di kolom penggunaan ini, isinya adalah nilai-nilai yang sudah terrealisasikan dari masing-masing uraian kegiatannya. Contoh, untuk kegiatan yang pertama ini, yaitu uraian kegiatan konsumsi rapat dalam kegiatan penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran ya. Nah, di sini volumenya 24, satuannya paket, total pagu anggaran awalnya 840.000. Di kolom penggunaan tertera 840.000. Artinya, seluruh anggarannya sudah terrealisasikan. Nah, di sebelah kanannya lagi, ini ada kolom-kolom bulan, mulai dari Januari sampai Desember. Di sini tertera pemetaan rencana anggaran di masing-masing bulannya ya. Oke. Lalu bagaimana cara kita melakukan perubahan pada kertas kerja ini? Nah, sebelum kita melakukannya, tentunya Bapak Ibu harus mempunyai dulu rancangan-rancangannya ya. Rancangan-rancangannya, coret-coretnya, kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dikurangi, dihilangkan, atau ditambahkan mungkin, atau juga kegiatan apa saja yang akan digusar-geser anggarannya, gitu ya. Nah, jika dipastikan rancangannya sudah disusun, maka silakan Bapak Ibu periksa satu persatu setiap uraian kegiatan dari atas ke bawah ya, untuk memastikan uraian kegiatan apa saja yang akan digeser-geser anggarannya, atau bahkan akan dihapus. Nah, silakan periksa atau pastikan apakah sudah sesuai, sudah sama dengan coret-coret yang sudah disusunnya. Oke, kita contohkan ya. Seperti ini nih. Di uraian kegiatan yang pertama, di kegiatan penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran, ini adalah uraian kegiatan bentuk belanja konsumsi rapat. Pagu anggarannya 840.000. Di kolom penggunaan ternyata sudah terrealisasikan seluruhnya, yaitu 840.000. Maka untuk yang begini itu tidak bisa kita apa-apain, tidak bisa kita rubah ya, karena perubahan anggaran tidak bisa untuk kegiatan yang sudah direalisasikan sepenuhnya. Oke, coba kita lihat uraian kegiatan yang di bawahnya nih, yaitu uraian kegiatan untuk belanja fotokopi dalam kegiatan penyusunan silabus. Volumenya 500 lembar dan total anggarannya sebanyak 250.000. Di kolom penggunaan ternyata sudah direalisasikan sebesar 147.000. Sementara rencana kegiatannya itu dilaksanakan di bulan Agustus dengan total anggaran 250.000. Nah, bila kita perhatikan, ternyata di sini tidak seluruhnya direalisasikan, hanya sebagiannya saja. Maka di sini ada anggaran sisa yang bisa kita gunakan untuk membiayai kegiatan yang baru, atau kita geserkan untuk menambah anggaran ke kegiatan yang lainnya. Baik itu untuk kegiatan yang sama kelompok kode rekeningnya, ataupun untuk kegiatan yang berbeda kelompok kode rekeningnya. Nah, selanjutnya yang ketiga. Ini sama seperti yang pertama nih. Ini sudah terrealisasikan seluruhnya ya. Anggarannya 455.000. Di kolom penggunaannya sudah terrealisasikan seluruhnya. Kita lihat lagi ke bawah. Ini di uraian kegiatan untuk belanja fotokopi dalam kegiatan penyusunan kurikulum.
Nah, di sini sama nih seperti yang di atas tadi. Nah, di sini yang sudah terrealisasikannya baru sebagian, yaitu 147.500. Nah, artinya di uraian kegiatan ini pun ada sisa anggaran ya, yang bisa kita gusar-geser. Nah, selanjutnya kita langsung ke sini nih. Nah, di sini ada uraian kegiatan untuk belanja konsumsi rapat dalam kegiatan penyusunan program kesiswaan. Di kertas kerja awal atau di rencana awal, total anggarannya 420.000. Tetapi di kolom penggunaannya 0. Artinya, kegiatan ini belum terrealisasikan. Walaupun rencana kegiatannya itu dilaksanakan di bulan Agustus dengan anggaran sebesar 420.000. Sekali lagi, kegiatan ini belum direalisasikan, walaupun BKU-nya sudah ditutup. Nah, jadi ini mah utuh nih, kegiatan ini utuh anggarannya belum direalisasikan. Nah, kegiatan seperti ini bisa kita hapus agar seluruh dananya bisa kita gunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang baru maupun kegiatan yang sudah ada. Begitupun seterusnya ya. Jadi silakan Bapak Ibu periksa satu persatu untuk memastikan uraian kegiatan yang mana saja yang bisa kita geserkan anggarannya. Selanjutnya saya akan contohkan cara menghapus kegiatan yang memang sudah tidak dibutuhkan dengan syarat kegiatan tersebut benar-benar belum direalisasikan. Contohnya seperti kegiatan tadi, yang ini nih. Cara menghapusnya, kita klik di baris ini, di baris uraian kegiatan yang akan kita hapus. Kemudian setelah diklik, kita ke tombol di bagian atas nih. Kita pilih tombol hapus. Kita klik. Nah, maka akan muncul notif seperti ini sebagai pengingat apakah kita akan menghapusnya atau tidak. Kalau benar-benar yakin akan menghapusnya, kita klik tombol ya. Nah, hasilnya untuk uraian kegiatan tadi, bahkan kegiatannya itu sudah hilang. Dan anggarannya akan pindah ke sini, ke dalam rekap anggaran yang belum digunakan. Nah, angka yang ada di kolom belum ini adalah angka atau total anggaran yang bisa kita alihkan ke kegiatan-kegiatan yang lain, atau bahkan untuk menganggarkan kegiatan yang baru. Kemudian, mari kita contohkan bagaimana cara menggunakan sisa anggaran. Untuk menggunakan sisa anggaran dari contohnya uraian kegiatan seperti ini, Bapak Ibu dapat melakukannya dengan cara mengklik ganda di sini, sehingga muncul form edit rincian kertas kerja seperti ini. Perhatikan, mulai dari kolom kegiatan sampai kolom harga satuan itu sudah terkunci. Hanya keterangan satuan item dan volume-volume yang belum terrealisasikan yang bisa kita ubah ya. Nah, perhatikan di sini, di anggaran awalnya tertera sebesar 250.000. Nah, di sini juga tertera 250.000. Dengan rencana penempatan volumenya di bulan Agustus sebanyak 500 lembar. Harga satuannya Rp500 kan? Kemudian di bawahnya, perhatikan di sini. Nah, di sini ada keterangan digunakan, artinya sudah di SPJ kan, senilai 147.000. Selanjutnya di bagian bawahnya ada keterangan belum digunakan, atau belum di SPJ kan, atau belum direalisasikan, atau sisa anggarannya lah begitu, yaitu senilai Rp103.000. Nah, nilai Rp103.000 inilah yang bisa kita ambil atau kita manfaatkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang lain atau untuk membiayai anggaran yang baru begitu. Nah, jadi kita akan pindahkan angka yang ada di keterangan belum digunakannya ini supaya masuk ke sini nih, supaya masuk di keterangan belum ini ya. Bagaimana caranya? Nah, caranya seperti ini. Kita rubah volume ininya. Ini kan volume awal ya, volume rencana awal yaitu 500 lembar fotokopinya. Tetapi setelah direalisasikan itu hanya 147.000. Nah, kita rubah berapa lembarkah fotokopinya itu sehingga biayanya Rp147.000 gitu ya. Jadi kita kurangi gitu. Nah, kita hitung dulu ya. Jadi hitungnya begini nih. 147.000 dibagi Rp500. Maka berapa volumenya? Nah, di sini muncul angka 294. Jadi ternyata hanya 294 lembar saja yang sudah direalisasikan.
Maka kita rubah di sini menjadi 294. Sehingga total di sininya juga harus seimbang dengan angka di keterangan telah digunakan ini. Dan akhirnya di keterangan belum digunakan itu harus jadi 0 ya. Walaupun di sini nampak belum pindah ke sini angkanya. Tetapi nanti setelah kita klik tombol OK, itu angka di sini akan bertambah dengan nilai yang ada di sini. Gitu ya. Paham ya Bapak Ibu ya? Oke, kita tes. Kita klik OK. Nah, di sini sudah ditambahkan. Angkanya sudah berubah menjadi 523.000. Dan di sini pun sudah berubah tuh. Yang tadinya di sini 250.000, sekarang sudah seimbang dengan nilai yang telah direalisasikan. Nah, seperti itu ya. Itu cara mengambil sisa anggaran di kondisi yang pertama. Nanti ada yang kondisi yang kedua ya. Kalau ini mah kondisinya itu volumenya yang berbeda dengan volume awal. Perlakuannya itu akan berbeda jika yang berkurang itu bukan volumenya, tetapi harganya, harga satuannya. Contohnya seperti ini. Kita cari ya kasusnya ya, supaya lebih paham. Apa ya? Listrik aja deh, listrik ya. Karena paling banyak yang ditanyakan ini listrik. Mana listrik ya? Nah ini. Kebetulan di sini saya punya pembayaran listrik di bulan Juni. Di bulan Juni itu yang tidak sama dengan rencana. Di rencananya anggarannya itu Rp9.900. Tetapi setelah di SPJ-kan ternyata hanya nilainya hanya Rp9.500. Jadi ada sekitar Rp400 sisa dari pagu anggaran pembayaran listrik di bulan Juni. Nah, bagaimana cara menggunakan sisa yang Rp400-nya itu di kertas kerja perubahan begitu ya? Oke, caranya seperti tadi, kita klik ganda di sini untuk memunculkan form edit rincian kertas kerjanya. Nah, ini kasusnya berbeda, Bapak Ibu ya. Pertama, bulan yang sudah volumenya terrealisasikan itu dikunci. Kedua, di sini ada tombol keterangan gunakan sisa. Nah, apa yang menyebabkan kondisi ini mah berbeda dengan yang tadi, yang sebelumnya? Penyebabnya adalah karena antara rencana anggaran dan realisasinya itu berubahnya itu bukan di volume, tetapi di harga satuan. Maksudnya seperti ini nih. Harga satuan awalnya kan 9.900 dengan volume 1 gitu ya. Maka jumlah anggaran awalnya pun akan 9.900. Tetapi ternyata setelah di SPJ-kan realisasinya itu hanya 9.500. Artinya di sini ada sisa senilai Rp400. Nah, cara menggunakan sisa ini itu berbeda dengan kasus yang tadi begitu. Tidak sama. Kalau kasus seperti ini mah kita cukup dengan mengklik di tombol ini nih, di keterangan ini, gunakan sisa. Kita klik, maka secara otomatis di bulan Desember ini akan ada volume yang nilainya negatif 1. Nah, fungsinya adalah sebagai pengurang agar total di sini nih, total di sini itu sama dengan total yang sudah direalisasikan sebesar Rp9.500. Nah, jika ini sudah dicentang, kemudian dipastikan di total yang ininya itu sama dengan ini, dengan nilai yang ada di sini, kemudian nilai di keterangan belum digunakannya sudah jadi 0, maka silakan Bapak Ibu klik tombol OK. Nah, maka nilainya akan ditambahkan 400 itu ke sini, tuh kan. Dan jika kita perhatikan di uraiannya ini, untuk harga ininya tidak berubah. Untuk rencana anggaran di bulan Juninya itu tidak berubah, tetap 9.900. Yang berubahnya itu ada di sini. Nah, menjadi 9.500. Menyamakan dengan ini, dengan nilai yang ada di kolom penggunaan atau di kolom yang sudah terrealisasikan. Dan di kolom Desember itu nanti akan muncul nilai pengurangnya sebesar sisa pagu anggarannya tadi, yaitu Rp400. Oke. Nah, oke, kita cari lagi kasus yang sama seperti ini agar lebih jelas ya. Nah, di sini saya punya contoh, salah satu contoh anggaran kegiatan lomba ya, kegiatan lomba. Nah, ini. Di sini saya punya contoh yang sama lagi nih.
yaitu uraian kegiatan untuk anggaran belanja biaya pendaftaran lomba LT2 ya, kepramukaan. Nah, volumenya 1 untuk satu kegiatan. Anggaran awalnya itu 1 juta rupiah, tetapi realisasinya itu hanya 850.000 rupiah. Di sini ada pengurangan, bukan volumenya ya, volumenya tetap 1, tetapi pengurangannya itu ada di harga satuannya. Artinya ada sisa dana sekitar 150.000 yang belum digunakan. Nah, sisa dana tersebut akan kita pindahkan ke sini, ke total anggaran yang belum digunakan. Oke. Nah, bagaimana cara melakukannya atau merubahnya? Silakan Bapak Ibu klik ganda lagi di sini. Nah, perhatikan lagi di tampilan ini. Itu sama kan? Tampilannya seperti yang tadi, seperti di kasus listrik. Di sininya muncul pilihan atau tombol gunakan sisa. Nah, karena tadi perubahannya itu bukan di volume, namun perubahannya ada di harga satuan. Yang mana harga satuannya 1 juta, tetapi pas realisasinya itu hanya 850.000 rupiah. Artinya masih ada sisa dana yang belum digunakan sebesar 150.000 rupiah. Nah, jika kasusnya seperti ini, cara perlakuannya adalah silakan Bapak Ibu klik saja tombol gunakan sisa ini. Kemudian klik OK. Nah, dananya akan pindah ke sini. Selanjutnya, di uraiannya akan muncul di kolom Desember pengurangnya senilai sisa pagunya yaitu 150.000. Nah, di kolom bulan rencananya yaitu kolom bulan Agustusnya tidak berubah. Nah, yang berubahnya itu ada di kolom jumlah di sini ya. Akan menyamakan dengan total realisasinya yaitu 850.000 rupiah ya. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana contoh untuk menggunakan dana ininya nih? Menggunakan dana yang ada pada keterangan belum digunakannya. Misal, kita akan menambahkan kegiatan baru. Oke, kita akan menambahkan kegiatan baru dan menggunakan anggarannya dari ini, dari nilai yang ada pada keterangan belum. Caranya ya kita klik tombol tambah baru di sini. Nah, misalkan di sini sekolah kami akan menambah kegiatan baru yaitu untuk penambahan media pembelajaran. Kita akan pilih ini yaitu belanja modal alat peraga praktek sekolah bidang. Untuk uraian kegiatannya cari dengan kata kunci peta. Nah, maka di total anggaran pada keterangan belum ini sejumlah 500.000 rupiah. Nah, kita cari tadi kegiatannya di mana ya? Kita cari dengan kata kunci peta. Nah, ini kegiatan baru yang baru kita tambahkan di tahap perubahan, yaitu kegiatan pengadaan media pembelajaran, nama barangnya peta, volumenya 1, total anggarannya 500.000 rupiah. Kita anggarkan di bulan Oktober. Itu cara menambah kegiatan baru pada kertas kerja perubahan. Lalu bagaimana cara menambah anggaran untuk kegiatan yang sudah ada? Baik, kita praktekkan. Di sini kita akan contohkan untuk menambah anggaran biaya listrik ya. Baik, kita cari dulu. Nah, ini yang bisa kita tambahkan, ingat, hanya mulai dari bulan September, Oktober, November, Desember. Untuk bulan Januari sampai dengan bulan Agustus itu tidak boleh ditambah-tambah lagi ya, karena sudah direalisasikan gitu ya. Saya contohkan akan menambah pagu anggaran untuk pembayaran listrik bulan September. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita harus menambahkan uraian kegiatan yang baru. Karena kita tidak bisa mengedit harga satuannya langsung di sini. Sebab baik itu di pergeseran ataupun perubahan, harga satuan itu sudah dikunci. Tidak bisa lagi kita ubah. Makanya yang bisa kita lakukan hanyalah menambah kegiatan baru dengan menghapus terlebih dahulu atau menguncentang atau mengenolkan volume pada bulan uraian kegiatan awalnya. Nah, di sini contohnya ini adalah rincian anggaran belanja listrik bulan September pada anggaran pertama atau anggaran awal ya. Maka kita hilangkan centangnya di sini supaya jadi 0. Kita klik OK. Nah, sehingga penampakannya seperti ini. Untuk bulan September itu rencana pagu anggarannya jadi 0. Nah,
Untuk mengubahnya atau menambah anggarannya, kita buat lagi uraian kegiatan baru. Kita klik di sini, kita klik tombol sisip saja. Kemudian kita langsung tulis uraian kegiatannya, misalkan seperti ini. Tagihan listrik September dalam kurung perubahan, supaya ada pembeda antara uraian kegiatan yang baru dengan yang lamanya. Oke. Nah, selanjutnya harga satuannya di sini yang kita bedakan. Misalkan karena ada kenaikan, maka di sini kita besarkan. Saya contohkan di sini menjadi 50.000. Selanjutnya untuk satuan itemnya bulan. Lalu kita inputkan di bulan September volumenya yaitu 1. Nah, selanjutnya klik OK. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, maka di sini akan muncul uraian kegiatan baru untuk pembayaran tagihan listrik bulan September dengan keterangan perubahan senilai Rp50.000. Rencananya ada di bulan September. Nah, seperti itu. Itu cara menambah pagu anggaran untuk kegiatan yang sudah ada dari sisa anggaran yang kita ambil dari sana sini. Oke? Nah, pada akhirnya Bapak Ibu harus menghabiskan total anggaran yang ada di keterangan belum ini. Maksudnya di sini itu harus sampai 0. Sama seperti ketika kita menyusun kertas kerja awal. Nah, setelah selesai semuanya, di sini dipastikan 0, semua dananya sudah kita alokasikan ke sana kemari, seperti itu. Maka selanjutnya kita ke langkah yang terakhir, yaitu langkah kelima, yaitu mengajukan pengesahan kertas kerja perubahannya. Jika Bapak Ibu sudah selesai dalam melakukan penyusunan perubahan anggarannya di kertas kerja ini, nah silahkan Bapak Ibu ajukan pengesahan kertas kerjanya dengan cara menekan tombol pengesahan ini. Silahkan diklik, kemudian muncul form seperti ini. Silakan Bapak Ibu pilih sumber dananya BOS reguler perubahan. Dan pastikan koneksi internetnya tetap aman, tetap stabil. Kemudian baru deh klik tombol sinkron. Tunggu sampai proses sinkronnya selesai. Nah, apabila pengesahan kertas kerjanya sudah di-approve oleh pihak dinas, maka selanjutnya baru Bapak Ibu bisa menginput atau mengerjakan BKU-BKU di tahap 3, mulai dari bulan September sampai dengan Desember. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Oke? Nah, itulah 5 langkah dalam melakukan perubahan anggaran di Arkas 3.3. Nah, apabila dalam pembahasannya ada hal-hal yang keliru ataupun kurang jelas, maka silakan beri tanggapan di kolom komentar video ini. Semoga pembahasannya dapat sedikit memberikan gambaran khususnya untuk Bapak Ibu yang baru mengoperasikan Arkas. Terima kasih telah menyimak videonya sampai selesai. Kita akan lanjutkan obrolan kita tentang Arkas di video berikutnya. Dadah!